warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulianti, NIM 1905834. Di sini saya akan memaparkan mengenai identifikasi anak berkebutuhan khusus. Secara istilah, identifikasi diartikan sebagai menemukan atau menemukali. Nah, identifikasi anak berkebutuhan khusus dimaksudkan sebagai usaha seseorang atau orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, dan atau sensoris neurologis dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya atau anak-anak normal. Nah, setelah dilakukan identifikasi, dapat diketahui kondisi seseorang apakah pertumbuhan atau perkembangannya mengalami kelainan atau penyimpangan atau tidak. Bila mengalami kelainan atau penyimpangan, dapat dilakukan pula apakah anak tergolong yang pertama anak tunanetra, yang kedua anak tunarungu, yang ketiga tunagrahita, yang keempat tunadaksa, yang kelima anak tunalaras, yang keenam anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik, yang ketujuh anak lamban belajar, yang kedelapan anak autis, yang kesembilan anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa, dan yang kesepuluh anak ADHD atau yang biasa disebut dengan gangguan perhatian dan hiperaktif. Selanjutnya yaitu tujuan identifikasi. Secara umum tujuannya adalah untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan secara fisik, intelektual, sosial, dan emosional. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, kegiatan identifikasi anak berkebutuhan khusus dilakukan untuk 5 keperluan, yaitu yang pertama penjaringan atau screening, yang kedua yaitu pengalihtanganan atau referral, yang ketiga yaitu klasifikasi, yang keempat perencanaan pembelajaran, dan yang kelima pemantauan kemajuan belajar. Nah, untuk yang pertama penjaringan atau screening, pada tahap ini, identifikasi berfungsi menandai anak mana yang menunjukkan gejala-gejala tertentu, kemudian menyimpulkan anak-anak mana yang mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu, sehingga tergolong anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu pengalihtanganan atau referral. Nah, berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan pada tahap penjaringan, selanjutnya anak-anak dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Pertama, anak yang perlu dirujuk ke ahli lain atau tenaga profesional dan dapat ditangani oleh guru dalam bentuk layanan pembelajaran yang sesuai. Yang kedua yaitu anak yang perlu dikonsultasikan ke ahli lain seperti psikologi, dokter, ortopedagog, dan terapis, kemudian ditangani oleh guru. Yang ketiga yaitu klasifikasi. Nah, pada tahap klasifikasi, kegiatan identifikasi bertujuan untuk menentukan apakah anak yang telah dirujuk ke tenaga profesional benar-benar memerlukan penanganan yang lebih lanjut atau langsung dapat diberi pelayanan pendidikan khusus. Nah, apabila berdasarkan pemeriksaan tenaga profesional ditemukan masalah yang perlu penanganan lebih lanjut, misalnya pengobatan, terapi, latihan khusus, dan sebagainya, maka guru tinggal mengkomunikasikan kepada orang tua siswa yang bersangkutan. Dan apabila anak tidak ditemukan tanda-tanda yang cukup kuat bahwa anak bersangkutan memerlukan penanganan khusus, maka anak dapat dikembalikan ke kelas semula untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus di kelas reguler. Yang keempat yaitu perencanaan pembelajaran. Nah, pada tahap ini kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran yang diindividualisasikan atau yang disingkat dengan PPI. Yang kelima yaitu pemantauan belajar. Nah, kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang diberikan berhasil atau tidak.
Nah, apabila dalam kurun waktu tertentu anak tidak mengalami kemajuan yang signifikan, berarti perlu ditinjau kembali. Dan sebaliknya, apabila intervensi yang diberikan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, maka pemberian layanan atau intervensi diteruskan dan dikembangkan. Selanjutnya yaitu sasaran identifikasi. Secara umum, sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah seluruh anak usia prasekolah dan usia sekolah dasar. Adapun cara khusus atau operasional, sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah anak yang sudah bersekolah di sekolah reguler, anak yang baru masuk di sekolah reguler, dan anak yang belum atau tidak bersekolah. Nah, untuk anak yang sudah bersekolah di sekolah reguler dan anak yang baru masuk di sekolah reguler, guru kelas atau tim khusus yang ditugasi sekolah melakukan penjaringan terhadap seluruh peserta didik yang ada di sekolah tersebut untuk menemukan anak-anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Sedangkan untuk anak yang belum atau tidak bersekolah, guru kelas atau tim khusus yang ditugasi sekolah menggunakan panduan identifikasi sederhana dengan cara bekerja sama dengan kepala desa atau kelurahan atau ketua RW dan RT setempat untuk melakukan pendataan anak berkebutuhan khusus usia sekolah di lingkungan setempat yang belum bersekolah. Selanjutnya yaitu petugas identifikasi. Untuk mengidentifikasi seorang anak apakah tergolong anak berkebutuhan khusus atau bukan, dapat dilakukan oleh yang pertama guru kelas, yang kedua guru mata pelajaran atau guru BK, yang ketiga guru pendidikan khusus, yang keempat orang tua anak, dan yang kelima tenaga profesional yang sesuai. Selanjutnya yaitu pelaksanaan identifikasi. Nah, untuk identifikasi anak yang belum bersekolah atau bisa disebut dengan dropout, maka sekolah yang bersangkutan perlu melakukan pendataan di masyarakat. Bisa dengan cara bekerja sama dengan kepala desa ataupun lurah, RT RW setempat, dan posyandu. Nah, sedangkan identifikasi bagi anak yang sudah masuk dan menjadi siswa di sekolah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu menghimpun data anak. Nah, pada tahap ini petugas ataupun guru menghimpun data kondisi seluruh siswa di kelas berdasarkan gejala yang nampak pada siswa dengan menggunakan alat identifikasi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya yang kedua yaitu menganalisis data dan mengklasifikasi anak. Nah, pada tahap ini tujuannya adalah untuk menemukan anak-anak yang tergolong anak berkebutuhan khusus atau yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Caranya yaitu buatlah daftar nama anak yang diindikasikan berkelainan sesuai dengan ciri-cirinya. Jika ada anak yang memenuhi syarat, maka dimasukkan ke dalam daftar nama-nama anak berindikasi kelainan sesuai dengan format khusus yang disediakan. Nah, adapun untuk anak-anak yang tidak menunjukkan gejala atau tanda-tanda berkelainan, tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar nama khusus tersebut. Ketiga yaitu menginformasikan hasil analisis dan klasifikasi. Nah, pada tahap ini hasil analisis dan klasifikasi yang telah dibuat oleh guru dilaporkan kepada kepala sekolah, orang tua siswa, ataupun dewan komite sekolah untuk mendapatkan saran-saran pemecahan atau tindak lanjutnya. Selanjutnya yang keempat yaitu menyelenggarakan pembahasan kasus. Nah, pada tahap ini kegiatan dikoordinasikan oleh kepala sekolah setelah data anak berkebutuhan khusus dihimpun dari seluruh kelas. Kepala sekolah dapat melibatkan kepala sekolah itu sendiri, dewan guru, ataupun orang tua wali, tenaga profesional yang terkait, dan guru pembimbing. Selanjutnya yang kelima yaitu menyusun laporan hasil pembahasan kasus. Nah, pada tahap ini tanggapan dan cara-cara pemecahan masalah dan penanggulangannya perlu dirumuskan dalam bentuk laporan hasil pertemuan kasus. Selanjutnya yaitu tindak lanjut kegiatan identifikasi.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan identifikasi anak berkelainan untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai, maka perlu dilakukan asesmen. Selanjutnya melakukan pembelajaran dan mengevaluasinya. Untuk yang pertama yaitu pelaksanaan asesmen. Asesmen merupakan kegiatan penyaringan terhadap anak-anak yang telah teridentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Kegiatan asesmen dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan tenaga profesional lain yang bersedia sesuai dengan kompetensinya. Kegiatan asesmen meliputi beberapa bidang, di antaranya yaitu ada asesmen akademik. Nah, asesmen akademik sekurang-kurangnya meliputi 3 aspek, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya yaitu ada asesmen sensoris dan motorik. Asesmen sensoris untuk mengetahui gangguan penglihatan dan pendengaran. Adapun asesmen motorik yaitu untuk mengetahui gangguan motorik kasar, motorik halus, keseimbangan, dan lokomotor yang dapat mengganggu pembelajaran bidang lain. Dan selanjutnya yaitu ada asesmen psikologis, emosi, dan sosial. Asesmen psikologis dapat digunakan untuk mengetahui potensi intelektual dan kepribadian anak, dan juga dapat diperluas dengan tingkat emosi dan sosial anak. Ada bagian-bagian tertentu yang dalam pelaksanaan asesmen membutuhkan tenaga profesional sesuai dengan kewenangannya. Guru dapat membantu dan memfasilitasi terselenggaranya asesmen tersebut sesuai dengan kemampuan orang tua dan sekolah. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran. Nah, pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menganalisis hasil asesmen untuk kemudian dideskripsikan. Kemudian ditentukan penempatan untuk selanjutnya dan dibuatkan program pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Untuk langkah selanjutnya yaitu menganalisis kurikulum. Nah, dengan menganalisis kurikulum, maka kita dapat memilah bidang studi yang perlu ada penyesuaian. Hasil analisis kurikulum ini kemudian diselaraskan dengan program hasil asesmen, sehingga tersusun sebuah program yang utuh yang berupa program pembelajaran individu atau yang disingkat dengan PPI. Nah, penyusunan PPI dilakukan dalam sebuah tim yang sekurang-kurangnya terdiri dari guru kelas dan mata pelajaran, kepala sekolah, orang tua atau wali, serta guru pembimbing khusus. Pertemuan perlu dilakukan untuk menentukan kegiatan yang sesuai dengan anak serta penentuan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya terdapat kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.